penalti yang berhasil diantisipasinya. Baik. Pujian setinggi langit Ketum PSSI untuk Garuda Muda, pernyataan Sintayong jadi sorotan. Timnas Indonesia U23 gagal juara Piala AFF U23 2023, yakni usai kalah adu penalti dari Vietnam 5-6 dalam babak final di Stadion Rayong pada Sabtu malam. Di sisi lain, pencapaian Sintayong membawa Indonesia ke partai final dan kalah dalam adu penalti layak untuk diapresiasi tinggi. Benar, memang sebuah gelar juara atau trofi bisa menjadi tolak ukur. Namun perlu diingat bahwa juga Sintayong tidak mempersiapkan timnas U23 dengan kondisi terbaik. Selain itu, sejak awal PSSI mencanangkan timnas Indonesia U23 tidak dibebani target apapun. Pasalnya, PSSI tidak ingin menghentikan kompetisi Liga 1 2023-2024 yang baru memulai musim barunya. Namun, Garuda Muda yang sejak persiapan memiliki masalah bisa dibawa pelatih Sintayong untuk mencapai posisi runner-up Piala AFF U23 2023 di Thailand. Dengan hasil yang maksimal ini, Ketum PSSI Erick Thohir pun memberikan pujian serta apresiasi setinggi-tingginya pada para punggawa Garuda Muda yang bisa mencapai partai puncak dan memaksa juara bertahan Vietnam bermain adu penalti. Saya rasa kita patut berbangga. Kita hanya tersisa 16 pemain, di mana 11 bermain cadangan 5. Dari 5 cadangan itu harus ada 2 kiper. Ini saya rasa rotasinya tipis, tapi luar biasa. Anak-anak bisa main seperti hari ini. Dan ini bukan tim terbaik kita. Ya, tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang sampai kecapaian, ujar Erick Thohir. Dalam hal ini, Sintayong pun juga mengapresiasi perjuangan para pemainnya yang terus berjuang dalam laga final hingga melewati 2 babak di waktu normal. Namun dalam kesempatan ini, Sintayong juga mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit asal Jepang Hiroki Kasahara, yang mana banyak mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial. Pemain terbaik, angkat topi untuk kiper Timnas Indonesia U23. Hernando Ari menjalani malam yang unik di final Piala AFF U23 2023, di mana kiper milik Persebaya Surabaya itu tampil heroik pada waktu normal pertandingan. Tak kurang dari 8 penyelamatan berhasil ia lakukan, termasuk penyelamatan hebat dari tendangan penalti pemain Vietnam pada babak pertama. Namun pada babak adu tendangan penalti, Hernando Ari seperti kehilangan taji. Memang ia bisa membaca semua arah bola tendangan pemain Vietnam, namun tak ada satupun yang bisa ia tepis. Sebenarnya kegagalan Hernando Ari Sudaryadi menepis satupun penalti pemain Vietnam pada babak adu tendangan bisa dikatakan sangat berdasar. Sebab sosok lerang Semarang itu menjalani hampir sebagian besar laga dengan menahan rasa sakit pada tangannya. Bahkan beberapa kali Hernando Ari sempat meminta semprotan peredam nyeri dari tim medis Timnas Indonesia U23. Hernando Ari pun sejauh ini sudah memiliki prestasi mentereng untuk sepak bola tanah air. Ia mempersembahkan gelar Piala AFF U16 pada 2018. Selain itu, Hernando juga menjadi kiper andalan Timnas Indonesia U22 yang meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Sementara itu, dalam turnamen ini, gelandang Timnas Indonesia U23 Arkan Fikri berhasil meraih penghargaan yakni sebagai pemain terbaik Piala AFF U23 2023. Arkan memang jadi salah satu andalan Indonesia di Piala AFF U23. Perannya vital di lini tengah lantaran menjadi motor serangan Garuda Muda. Arkan Fikri juga jadi salah satu pemain yang selalu dimainkan pelatih Sintayong sebagai starter dalam setiap laga Indonesia U23 di turnamen ini. Pada pertandingan final melawan Vietnam, Arkan Fikri pun bisa merepotkan lawan. Tidak jarang pemain-pemain Vietnam harus menghentikan pergerakan Arkan dengan pelanggaran. Aksi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dinantikan pakar asal Inggris. Pada Piala Dunia 2026, Asia memiliki 8,5 kursi di putaran final seiring dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim. Di mana dari 8,5 tempat, 5 hingga 6 slot kemungkinan besar masih akan menjadi milik tim-tim raksasa Asia. Di antaranya adalah Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Arab Saudi atau Qatar. Selanjutnya 2,5 slot tersisa akan diperebutkan oleh tim-tim kelas 2 di Asia, termasuk juga wakil Asia Tenggara. Melihat peluang ini, pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menganggap Vietnam menjadi salah satu tim yang memiliki peluang lolos
Namun dengan catatan, skuad besutan Philippe Troussier itu masih harus bersaing ketat dengan tim-tim kuat yang lainnya. Di samping itu, Darby juga mengaku menantikan kiprah timnas Indonesia yang menurutnya cukup menjanjikan. Di sisi lain, ia memprediksi hanya akan ada satu negara dari Asia Tenggara yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Di antara tim-tim potensial Asia, selain nama-nama yang familiar, saya menantikan tim-tim menjanjikan seperti China, Indonesia, dan Vietnam, ucap Darby. Timnas Indonesia dan Vietnam sendiri kemungkinan besar akan saling berhadapan di putaran kedua Piala Dunia 2026. Pasalnya Indonesia akan tergabung di grup F bersama Vietnam jika mengalahkan Brunei Darussalam di putaran pertama. Sementara melihat peluang ini, Ketum PSSI Erick Thohir juga mengatakan bahwa pihaknya akan menatap dengan serius keikutsertaan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir berharap langkah timnas Indonesia terus melaju di ajang tersebut. Ya, pada kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 12 Oktober 2023 ini. Erick Thohir mengatakan bahwa Exco PSSI setuju persiapan timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus maksimal. Pencapaian saat ini dengan duduk di peringkat ke-149 ranking FIFA menjadi bukti bahwa timnas Indonesia siap terbang lebih tinggi.